Selamat malam untuk kita sekalian. Puji Tuhan bahwa sampai di perjalanan hari ini kita masih ada hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita percaya bahwa situasi keadaan apapun yang sementara kita hadapi itu tidak menjadi sebuah batu sandungan bagi kita untuk merasakan bahwa betapa Tuhan itu baik dan sangat baik bagi hidup kita. Sebab itu mari kita mulaikan jumpa kita di malam hari ini. Diundang kita sekalian berdiri, kita nyanyikan pujian awal kita, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Puji Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu, maka hidup kami tetap terpelihara sampai di saat ini. Meskipun ada harap dan juang yang harus kami lalui dan hadapi, Tapi Engkau tetap adalah Tuhan kami yang melindungi, pemberi kekuatan yang memungkinkan kami ada hikmat dan pengendalian diri atas situasi yang ada. sebab itu kami memuji Engkau dan bersyukur atas apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup pribadi, keluarga, pelayanan, dan persekutuan kami. Kita sambut bersama berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita rasakan kehadiran Tuhan dan kita undang Tuhan untuk hadir dalam perjumpaan ini. Mari kita tabiskan ibadah ini. Perjumpaan bersama PLK Pemuda di malam hari ini tertabislah hanya di dalam kemurahan Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari kita puji kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita dengan pujian yang berkata, datang ke hadirat Tuhan. Katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja, dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Angkatlah beban, angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja, dan burung-burung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Puji Tuhan, mari bersama kita akan sampaikan mazmur syukur kita kepada Tuhan sebagai sebuah pengakuan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ketika segala sesuatu terasa gerang, mencemaskan, dan bahkan menakutkan bagiku. Tapi ku tahu dan ku yakin bahwa Tuhanku tak pernah tertidur untuk melihat segala sesuatu.
tapi Dia pasti akan menjawab semuanya tepat pada waktunya. Sebab Tuhanlah perisaiku, dan Ia akan memulihkan segala sesuatu sesuai janjinya. Kita pegang janji Tuhan dalam hidup. Sebab itu kita yakini sungguh bahwa hanya Tuhanlah perisai. Mari kita angkat pujian bersama. Engkaulah perisaiku. Kita percaya situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menerpaku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sekali lagi, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan itu menjadi perisai yang senantiasa akan membuat kita kuat menghadapi situasi dan keadaan apapun. Sebab itu mari kita akan membuka bagian kebenaran firman Tuhan, kita akan menyiapkannya di malam hari ini. Kita akan dituntun oleh pembacaan bersama kita lewat Nehemia pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dan dengan ayatnya yang ke-5. Sekali lagi Nehemia pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dan dengan ayatnya yang ke-5. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal di sorga, situasi keadaan apapun yang kami hadapi di bawah kolong langit ini Engkau tahu. Ketakutan, kecemasan kami, kegelisahan kami, itu juga ada dalam pengamatan sayang-Mu. Sebab itu kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Untuk kiranya kami mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Dan kami yakini sungguh hanya kebenaran firman-Mu lah yang memungkinkan kami kuat. Sebab kami hidup hanya karena kebenaran-Mu. Karena itu di malam hari ini dengan segala kerendahan hati, kasihani kami sekalian orang berdosa ini.
ketika kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Baik semua yang ada di setiap rumah-rumah, semua anak-anak muda-Mu yang membuka hati untuk mendengarkan firman. Ya Allah, ya Roh Kudus, Engkau sendiri beri pengertian agar hikmat Allah yang akan berbicara bagi kami. Sebab itu kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam kebenaran kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan, sumber sukacita kami. Amin. Nehemia 9 ayat 1 sampai dan dengan ayatnya yang kelima. Perkenankan firman ini akan saya baca untuk kita sekalian. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabenya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Pataya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Sampai sedemikian yang menjadi batas bagian kebenaran yang kita baca di malam hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kaum muda yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada yang beribadah bersama, bersekutu bersama. Ada sebuah pertanyaan awal bagi kita ketika kita coba untuk merenungkan apa yang disampaikan Allah lewat Nehemia, yaitu kira-kira hal apakah yang paling mudah untuk Anda ingat dalam kehidupan hari-hari? Sekali lagi, kira-kira hal apa yang paling mudah untuk orang ingat dalam kehidupan kita setiap hari? Jawaban itu pasti ada dalam kepala kita atau mungkin tercetus lewat mulut bibir kita. Tetapi kalau saya boleh menyampaikan, pasti jawaban yang paling umum adalah itu berkaitan erat dengan identitas diri yang paling mudah untuk orang ingat. Antara lain nama kita, alamat, nomor HP kita, WA kita, nomor PIN ATM, ya, hal-hal yang paling mudah. Tanggal lahir, kekasih, pacar atau siapapun, orang tua kita, tanggal pernikahan atau apapun. Itu yang paling mudah untuk diingat. Sebab semua hal yang saya sebutkan itu kelihatannya otomatis terprogram dalam memori kita. Sebab hal-hal yang demikianlah yang saya kira banyak kali ditanyakan, ya, banyak kali dipertanyakan. Oke, itu untuk hal yang pertama. Hal yang kemudian, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, ketika kita coba berbicara tentang sebuah peristiwa, maka kira-kira peristiwa apa yang paling mudah untuk diingat untuk orang sekalian, anak muda?
Peristiwa apa yang paling lekang di memori ini? Yang paling mudah untuk diingat? Pasti ada jeda waktu sedikit untuk berpikir. Apa ya? Kita tidak akan langsung menjawab seperti ditanya nomor HP tadi, mungkin spontan kita menjawab. Atau ditanya nama, spontan kita jawab. Tetapi kalau ditanya peristiwa apa yang paling mudah untuk kita ingat, pasti kita akan rekam dulu. Apakah itu? Saudaraku, coba jujur, anak-anak mudaku, yang mungkin mampu kita ingat adalah peristiwa yang tidak biasa. Peristiwa yang kita anggap agak spektakuler. Apakah itu peristiwa yang menggembirakan maupun mungkin yang mengesalkan? Ataupun juga mungkin ada peristiwa yang menyedihkan. Yang pasti adalah memori otak kita akan menyimpan ingatan akan peristiwa-peristiwa tertentu yang sangat kuat. Lebih kuat mungkin dibandingkan dengan peristiwa yang dialami sehari-hari. Pasti orang punya ingatan akan jauh. Kita tidak akan mengingat peristiwa hari-hari yang kita jalani. Misalnya mungkin duduk dengan teman, makan sama-sama dengan teman, duduk bersekutu bersama. Bagi kita peristiwa itu tidak seharusnya untuk diingat. Mengapa? Sebab kita anggap itu sebagai sesuatu yang terlalu biasa. Saudaraku, kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, tapi sadarkah kita bahwa justru Tuhan menyatakan kebaikannya bagi kita tidak hanya melalui peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang luar biasa, tetapi justru Dia menyatakan kebaikannya bagi kita melalui hal-hal biasa, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, hal-hal yang mungkin bagi kita, ini anak penting. Mau kelompok kan so biasa, masuk gereja so biasa. Kayak paling mesti mau jadi harus orang ingat. Saudaraku, kitab Nehemia ini merupakan satu dari rangkaian 4 kitab yang menceritakan peristiwa pasca pembuangan. Selain 1-2 Tawarik, Esra, dan kemudian Nehemia. Nehemia sendiri hidup sejaman dengan Esra. Dan Nehemia dipercaya untuk menjalankan tugas penyelesaian tembok kota Yerusalem, di mana pasca pembuangan Israel kembali dari Babel dan Persia, dan kenyataan yang dihadapi, situasi di sana porak-poranda. Demikian juga kondisi bait Allah di sana porak-poranda. Maka sebagai seorang imam, dia memimpin pembangunan atau renovasi bait Allah tersebut. Dan Esra, jadi bicara Nehemia ini tidak bisa dipisahkan dari Esra. Sebab Esra memegang peranan penting sampai bersama-sama dengan Nehemia. Dan Esra di sana bertugas untuk menekankan pentingnya bukan hanya persoalan pemulihan dari sisi fisik, tetapi pemulihan secara rohani. Komitmen umat kepada Allah dan firman-Nya ini juga harus dipulihkan. Dalam bagian bacaan Alkitab, ini adalah masuk dalam bagian pembacaan kitab hukum ini, ayat pasal 8 dan 9. Ini sangat berkaitan erat. Bagian ini adalah bagian yang dibaca oleh Esra, di mana hukum Taurat, jadi hukum Taurat kembali harus dibacakan, kembali harus diingatkan. Selesai hukum Taurat dibacakan, diingatkan, maka di hari ke-24 ini kata catatan Alkitab, di hari ke-24 umat Israel berkumpul. Apa yang mereka lakukan dalam perkumpulan itu? Yang mereka lakukan adalah berpuasa dan berdoa.
Ini menarik sekali. Berpuasa dan berdoa. Kenapa mereka harus berpuasa? Bukankah mereka sudah boleh lagi kembali? Kenapa mereka harus berdoa? Bukankah mereka sudah benar-benar merasakan keajaiban sayang Tuhan yang memulangkan mereka? Dan bukankah segala sesuatu sudah selesai? Renovasi gedung, ibadah bait Allah mereka sudah selesai. Tembok-tembok sudah dibangun lagi. Kota-kota sudah dibangun lagi. Kenapa mereka harus diminta untuk berpuasa? Ini sebagai bagian catatan yang paling penting yang harus tersampaikan bagi kita di malam hari ini. Umat berpuasa, jawabannya sebenarnya ada di bagian ayatnya yang kelima. Umat mau lagi diingatkan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup mereka itu memang luar biasa Tuhan memulihkan mereka. Tetapi harus mereka ingat bahwa kebaikan Tuhan bukan cuma persoalan ketika mereka diarak keluar dari tempat pembuangan. Bukan cuma itu. Tetapi sepanjang hari-hari hidup mereka di pembuangan ataupun sesudah pemulihan itu, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Sebab itu umat diminta untuk berpuasa, untuk lagi dapat menyampaikan pengakuan mereka tentang siapa Allah dalam hidup. Tentang bagaimana Allah bekerja bagi hidup mereka. Dan itu tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Saudaraku, kita sementara ada dalam situasi yang mungkin bagi orang-orang muda, nyandak terlalu pengaruh, wah ini corona. Mungkin kadang-kala ada orang yang berpikir sedemikian itu. Ibu pendeta itu kok cuma milik orang-orang tertentu. Saya kira kita tidak akan bisa membatasi virus itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak, kita sekalian diminta untuk tetap berhikmat dalam segala hal. Pergumulan ini bukan hanya pergumulan orang-orang tertentu. Di usia-usia tertentu ini adalah pergumulan bersama dunia, pergumulan bangsa kita. Jadi mungkin lewat bagian ini kita diingatkan betapa pentingnya sebuah pengakuan tentang siapa Allah dalam hidup. Kita hidup hanya karena kebaikan Allah. Kita ada hanya karena kebaikan Allah. Kita masih boleh saling menyapa, masih boleh saling tersenyum. Ini hanya karena kebaikan Allah. Saya membaca sebuah Facebook. Saya sendiri tertegun dengan apa yang disampaikan lewat Facebook itu. Digambarkan di sana ada dua bola dunia. Satu bola dunia penuh dengan kerapuhan, kecemaran, polusi. Tetapi satu dunia digambarkan dunia yang sementara berada dalam pemulihan. Dan di Facebook itu mengatakan begini bahwa kita harus percaya bahwa Allah sementara berproses bagi dunia ini. Allah sementara memulihkan bumi kita yang kotor ini, bumi kita yang sudah tercemar ini. Dan di sana dia mengatakan bukan cuma bumi, tetapi semua yang ada di dalamnya sementara dipulihkan oleh Allah. Cuma persoalannya katanya, apakah kita yang ada di dalam, yang berdiam di bumi ini mau dipulihkan atau tidak? Apakah kita yang berdiam di bumi ini merasakan kebaikan Tuhan atau tidak? Mengaku tidak bahwa Tuhan itu baik. Sebab banyak orang sekarang mengatakan bahwa ia kuat. Mungkin karena ia merasa ia masih terlalu muda. Oh, masih panjang kuat, orang punya umur. Saya kira kita tidak akan bisa mengatakan sedemikian itu. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, coba lihat situasi korban yang meninggal untuk virus pandemik sekarang yang sementara berlangsung. Dia tidak hanya milik orang-orang tertentu, tetapi semua dengan jabatan apapun yang dia miliki, dengan status apapun yang dia miliki. Ketika dia harus ada dalam situasi itu, saya kira corona tidak hanya milik orang-orang tertentu. Dan disinilah sebenarnya kita perlu ada sebuah pengakuan.
Bukan cuma sekedar pengakuan, tetapi mungkin kita perlu lagi berpuasa. Orang-orang muda harus lagi berpuasa, meminta pertolongan Tuhan. Orang-orang muda harus membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Agar segala sesuatu boleh cepat berlalu. Sebab itu lewat Nehemia kita diingatkan lagi bahwa situasi apapun kebaikan Tuhan itu tetap ada. Kita harus yakini. Bagaimanapun situasi Anda, mungkin kita akan katakan bahwa saya sementara ada dalam situasi sulit. Untuk sementara saya diberhentikan mungkin dari pekerjaan. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan lebih. Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi materi, kita merasakan, aduh, banyak yang berkurang mungkin. Tetapi saya percaya motivasi hidup orang percaya bukan itu. Tetapi motivasi hidup orang percaya adalah pengakuan yang tulus tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya, kita yakini kebaikan Tuhan dalam hidup, maka di sana pasti komunikasi intens kita dengan Tuhan akan tetap ada. Lihat bagian pembacaan Alkitab kita yang terakhir. Para Lewi kemudian bangkit berdiri dan mereka mengatakan dua hal yang pasti. Yang pertama, bangunlah. Bangun. Jangan tidur. Anak-anak muda jangan tidur. Situasi ini kalau terlalu banyak tidur, mungkin kita katakan istirahat Ibu Pendeta. Ya. Mumpung tanggal merah semua. Ya. Tanggal merah semua, jadi banyak tidur Jo. Saya kira bukan berarti Anda tidur dilarang untuk tidur secara dalam tanda petik fisik, bukan. Tetapi masalahnya rohani kita harus tetap dibangunkan. Harus tetap dibangunkan. Jangan tidur. Kita harus tetap menyatakan kebaikan Tuhan dan lakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup ini. Jangan menambah kecemasan. Ya, jangan menambah kecemasan. Karena sudah tidak ada kerja hari-hari, Facebook, update, hal-hal yang tidak perlu untuk kita update. Ya. Syukur bahwa mungkin paling banyak sekarang orang berdoa di Facebook. Tetapi mudah-mudahan tidak hanya sekedar di Facebook orang berdoa. Tetapi tindakan iman kita dalam komunikasi kita dengan Tuhan itu juga benar-benar nyata. Bangun. Kemudian pujilah Tuhan. Maka di sana kita akan tetap merasakan kebaikan Tuhan. Hal yang mencemaskan banyak. Hal yang mengkhawatirkan itu banyak. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi orang percaya hanya tahu satu hal. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Tidak akan pernah berakhir. Sebab itu jadilah anak muda yang mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan buang percuma kemenangan Kristus yang sudah Ia untukkan bagi hidup kita. Negara ini, bangsa ini memerlukan pendoa-pendoa yang kiranya akan dapat juga memulihkan bangsa ini dari situasi dan kondisi yang ada. Diberkati firman-Nya dan diberkati setiap anak-anak mudaku yang hidup dalam kebenaran. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini terpinta bagi kita untuk nyatakan pemberian syukur kita lewat persembahan. Dan sementara itu kita nyanyikan bersama Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini kita akan bersyafaat bersama sambil kita juga akan menopang segala sesuatu yang sementara kita hadapi sekarang ini. Perjalanan anak-anak muda dengan situasi apapun yang sementara engkau gumuli, kita percaya bahwa Tuhan ada. Dan kita akan berdoa bagi bangsa. Bangsa ini memerlukan anak-anak muda yang mau bergumul bersama. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian, Tuhan pulihkan. Katakan dengan segala kerendahan hati, kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Katakan oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kita bersatu di dalam doa. Inilah kami Bapa di sorga, kami yang sudah boleh diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak muda-Mu yang saat ini ada dalam penyembahan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan memulihkan hidup kami. Kebenaran firman-Mu akan buat kami punya pengharapan baru lagi untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Situasi yang kami hadapi ini memang sulit Bapa. Kami harus jujur kepada-Mu.
Ada begitu banyak hal yang kami tidak mampu untuk mengerti. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami memohon ampuni kami Tuhan. Ya Allah, di dalam nama Yesus Tuhan, ampuni kami. Pulihkan hati, pikiran, hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Agar kebenaran firman-Mu memberi kami lagi sebuah kekuatan baru, petunjuk baru, untuk kami siap melangkah untuk melakukan yang terbaik. Jadikan kami sebagai anak-anak muda-Mu yang mengaku dengan sungguh tentang kebaikan Tuhan. Kiranya yang ada di dalam memori ingatan hati kami itu bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dalam keseharian kami, yang kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Meskipun kadangkala ada hal-hal yang harus kami gumuli, Tuhan, Engkau tahu setiap pribadi lepas pribadi anak-anak muda-Mu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Hati mereka, kerinduan mereka, kegelisahan untuk masa depan mereka, Tuhan, kami taruh sepenuhnya itu di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ketika anak muda-Mu berlutut di hadapan-Mu, tetap menjalin komunikasi dengan-Mu dalam segala hal, maka di sana sebuah kepastian iman akan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bagi dunia di mana kami berdiam, yang sementara diliputi oleh situasi yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, dengan virus corona yang sementara menyebar. Tuhan, kami tidak mengerti segala sesuatu, tetapi kami tahu mata Tuhan melihat apa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Hati Tuhan senantiasa ada bagi hidup orang-orang yang mau datang kepadamu, bertanya kepadamu dengan situasi ini. Sebab itu Allah, di dalam nama Yesus, pulihkan dunia ini dalam cinta-Mu. Secara khusus bangsa yang kami cintai, Indonesia yang kami cintai, Tuhan pulihkan bangsa ini. Ampuni bangsa ini Tuhan. Bila ada hal-hal yang mengecewakan hati-Mu, yang kami buat itu sadar atau tidak, sayangi bangsa kami, sayangi pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam segala tanggung jawab yang luar biasa yang harus mereka hadapi. Ada kekuatan dari Tuhan, ada sehat, hikmat, akal budi dari Tuhan. Begitu juga mereka Tuhan yang ada di garda terdepan, yang setiap saat, setiap waktu harus berhadapan dengan situasi ini. Allah, di dalam nama Yesus, kasihani mereka, jangan tinggalkan mereka. Ada kekuatan dari Tuhan sehingga segala sesuatu harus mereka hadapi hanya karena Tuhan yang akan melindungi. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami cintai ini, Tuhan Yesus lindungi daerah ini. Lindungi pemerintah kami yang ada di tempat ini. Kami umat muda-Mu, anak-anak muda-Mu, melipat jemari kami untuk daerah yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau kiranya berkenan melindungi. Engkaulah perisai kami. Engkau Tuhan yang akan tetap menjaga kami, menaungi kami. Sebab itu biarlah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam segala upaya ada di dalam tangan kuasa sayang Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kami percaya kebaikan Tuhan itulah, dan kesadaran tentang kebaikan Tuhan itu yang akan memulihkan kami dari situasi ini. Kami menyerahkan kehidupan mudah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, sediakan masa depan yang terbaik. Sebab di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Terima kasih malam ini juga bersama dengan semua hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan. Keyboardis, singers yang ada diberkati oleh Tuhan. Kiranya masa hidup mereka, kebaikan yang mereka taruh di hadapan Tuhan menjadi berkat bagi hidup mereka. Begitu juga hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab pelayanan di Jemaat Kemis Maranatha Tahuna secara khusus. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memulihkan seluruh tubuh jasmani mereka yang mungkin kadangkala dalam kelelahan. Tuhan, Engkau sendiri pulihkan, Engkau beri sehat, Engkau berikan sukacita untuk melayani. Terima kasih malam ini kami boleh membawa sembah kami. Diberkati setiap tangan dan hati
yang memberi dengan penuh sukacita iman. Ini doa kami, ini penyembahan kami Tuhan, ini keyakinan kami tentang kebaikan-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama yang tidak pernah berubah. Itulah nama Yesus, sumber kekuatan kami berdoa. Amin. Jelang akhir ibadah kita bersama, kembali diundang kita berdiri. Kita naikkan bersama pujian yang berkata, arti kehadiran-Mu. Jalan Tuhan tak terselami oleh kita sekalian, tapi kita percaya Tuhan ada. Katakan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudaraku anak muda yang diberkati Tuhan, rancangan Tuhan berisikan kebaikan dan penyertaan Tuhan itu pasti dalam hidup ini. Sebab itu terimalah berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan-Mu. Tuhanlah penjaga-Mu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai dan diberkatilah kita sekalian. Amin.